Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Fadil Iksan Nugra, mahasiswa Pascasarjana Teknik Lingkungan Universitas Andalas. Mungkin di sini saya akan langsung presentasikan tentang kriteria penilaian Beyond Compliance. Untuk yang pertama di situ ada lingkup penilaiannya. Berikut ada dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan, screening, sistem manajemen lingkungan, manfaat sumber daya, community development. Untuk poin-poinnya tersendiri yaitu ada efisiensi energi, reduksi pencemaran udara, efisiensi air, reduksi limbah B3, 3R, limbah non B3, serta perlindungan kesehatan. Selanjutnya, untuk kriteria penilaian selanjutnya yaitu ada mulai dari pengaturan rentang pengaturannya itu ada dari seperti circle ya, jadi ada kebijakan, perencanaan, implementasi, checking and correction action, serta review by manager. Untuk kriteria penilaian selanjutnya, untuk dari segi kebijakan itu mempertimbangkan karakteristik atau skala kegiatan dan dampak komitmen, perbaikan kontinu dan komitmen untuk taat pada peraturan tercermin dalam tujuan dan sasaran lingkungan serta dukungan semua lini di perusahaan. Dari perencanaannya sendiri yaitu ada aspek lingkungan yang dikelola terstruktur dan up to date serta penjaminan pemenuhan peraturan. Tujuannya itu tepat sasarannya, target, indikator keberhasilan serta program manajemen lingkungan yang jelas. Untuk implementasi, yang pertama itu ada struktur dan penanggung jawab ya secara personil. Yang kedua itu pelatihan, kesadaran, kompetensi. Yang ketiga ada komunikasi, dokumen, kontrol dokumen, kontrol operasional, sistem tanggap darurat. Untuk checking and correction action, metodologi yang pertama itu ada pemantauan dan pengukuran. Yang kedua ada identifikasi ketidaksesuaian, upaya perbaikan dan pencegahan, serta pencatatan dan audit SML. Untuk review by manajemennya sendiri, jadi yang pertama itu untuk menjamin sustainability, adequacy, dan effectiveness serta program SML yang dikembangkan. Tentang pengaturannya, yang pertama itu ada internal perusahaan serta eksternal sendiri. Sertifikasi itu oleh pihak-pihak yang memberikan sertifikasi atas upaya SML yang dilakukan. Untuk contoh kasus sendiri, di sini saya ambil penerapan perangkat sistem manajemen lingkungan yang bersifat beyond compliance. Itu studinya itu tentang manajemen lingkungan kegiatan di industri migas. Baik, sekilas preview artikel atau contoh kasusnya sendiri ini berikut. Contohnya tentang study of environment management in oil and gas industry. Jadi ini di PT Medco INP Indonesia. Sekilas introduction atau pengenalannya. Jadi studi manajemen lingkungan di kegiatan di industri migas ini di PT Medco ENP Indonesia itu adalah salah satu perusahaan migas di Provinsi Riau. Perusahaan ini telah mendaftarkan sistem manajemen lingkungan standar ISO 1401 tahun 2004 sejak tahun 2011. Jadi salah satu implementasi sistem manajemen lingkungan yang handal adalah penerapan zero water discharge di lapangan. Dengan metode pengelolaan lingkungan tersebut, air yang diproduksi dalam proses eksploitasi gas itu diinjeksikan kembali dalam formasi sehingga tidak ada yang terbuang ke lingkungan. Terus selanjutnya untuk studi manajemen lingkungan kegiatan industri migas, yang parameter pertama itu diamati dalam sistem manajemen lingkungan SML 14 ISO 14001 2004 itu di PT Medco ENP Indonesia. Jadi klausulnya di poin 4 itu penerapan dan operasi klausul 4.5 itu tindakan pemeriksaan dan pemantauan. Klausul 4.4 itu meliputi tinjauan komponen diantaranya ada satu sumber daya, peranan, tanggung jawab, dan kewenangan. Yang kedua ada kompetensi pelatihan, kepedulian. Yang keempat ada dokumentasi, pengendalian dokumen, serta lain-lain. Selanjutnya ada analisis data, dan pada partikel ini itu menggunakan metode gap analysis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana gap perbedaan antara sistem manajemen lingkungan yang ada di PT Medco ENP Indonesia. Saat ini ya, dengan ketentuan sistem manajemen lingkungan di ISO 14001 tahun 2004.
Untuk kuesionernya itu menggunakan jawaban tentang skor 0 sampai dengan 5 dengan keterangannya sebagai berikut. Jadi skor 0 itu tidak sesuai dengan kenyataan. Skor 1 itu tidak atau PT Medco NP itu belum melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, skor 2 itu tidak, tetapi PT Medco NP Indonesia itu ingin menerapkannya. Yang ketiga itu belum diformulasikan. Yang ke skor 4 ya, jadi ini ada pada tahap penerapan formal. Skor 5 itu ya, jadi situasi ini tidak berkaitan dengan kenyataan. Untuk hasilnya sendiri didapat di sini di tabel 1 untuk penelusuran dokumen klausul 4.4 dan klausul 4.5. Jadi itu untuk penerapan dan operasi yang pertama sumber daya dan perairan tanggung jawabnya itu ada. Untuk yang kedua kompetensi dan pelatihan kepedulian itu juga ada, centang ada, dan komunikasi itu ada, dokumentasi pengendalian dokumen kesiapsiagaan tanggap darurat ada dengan keterangan tidak lengkap. Untuk klausul 4.5 tindakan pemeriksaan pemantauan dari poin 1 sampai 5 itu ada dan keterangannya ada dan itu tidak lengkap. Jadi klausul 4.4 ini meliputi 7 komponen diantaranya ya seperti yang disebutkan tadi. Dan dari tabel 1 juga kita bisa melihat bahwa untuk ketersediaan dokumen pelaksanaan SML 1401 tahun 2004 di PT Menko NP Indonesia dan khusus klausul 4.4 dan klausul 4.5 itu tidak tersedia dengan lengkap. Adapun dokumen yang jarang ditemukan adalah subklausul 4.4 yaitu pada bagian komunikasi dan pengendalian dokumen. Sedangkan pada klausul 4.5 dokumen tentang ketidaksesuaian, tindakan, perbaikan, dan pencegahan tidak ditemukan. Untuk analisis gap itu atau perbedaan antara SML di PT Medco ENP Indonesia itu dengan ISO 1401/2004. Jadi untuk melihat kelengkapan secara detail tentang penerapan ISO 14001/2004 di PT Medco ENP Indonesia, itu telah dilakukan perhitungan nilai kesesuaian untuk setiap sub pernyataan penerapan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem manajemen lingkungan. Tingkat ketidaksesuaiannya dapat diketahui dengan cara membandingkan antara hasil perhitungan kuesioner, wawancara, daftar, checklist, penemuan dokumen, serta persepsi masyarakat. Untuk di tabel 2 ini ada menerangkan tentang hasil perhitungannya. Jadi di sini didapatkan frekuensinya berapa, hasil rentangnya berapa. Untuk pada klausul 4.4 hasilnya itu 0,7 dan 4.5. Klausul 4.5 itu hasilnya 0,8. Jadi sekilas kesimpulan dari contoh kasus atau artikel yang barusan dipresentasikan itu berdasarkan artikel ini itu dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum di PT Medco NP Indonesia ini telah menerapkan sistem manajemen lingkungan (SML) standar ISO 14001/2004 khususnya untuk klausul 4.4 tentang penerapan dan operasi dan klausul 4.5 tentang tindakan pemeriksaan dan pemantauan. Dari analisis gap atau perbedaannya itu sudah dilakukan di PT Medco ENP Indonesia dengan ISO 14001/2004 ditemukan gap pada klausul 4.4 dengan nilai ketidaksesuaian 0,7 yang berarti PT Medco ENP Indonesia itu telah memiliki pelaksanaan SML namun belum semua persyaratan sesuai standar dipenuhi, masih di bawah standar ISO 14001 pada tahun 2004. Pada klausul 45 itu diperoleh tidak kesesuaian sebesar 0,8 yang berarti PT Medco ENP Indonesia itu telah menetapkan dokumentasi sebesar sebagian besar hasil evaluasi setiap tahunnya sesuai standar ISO 2004. Sedangkan persepsi masyarakat terhadap aktivitas PT Medco NRP itu dinilai baik dengan hasil wawancara bahwa 100% responden mengatakan untuk mendapatkan informasi perusahaan secara umum sangat mudah. Mengenai keterbukaan perusahaan terhadap masyarakat, 80% masyarakat menyatakan cukup terbuka. Perusahaan telah melakukan konfirmasi dengan pihak eksternal sesuai prinsip ISO, yaitu prinsip 3, penerapan dan operasi pada poin komunikasi dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat atau community development dan corporate social responsibility atau CSR.
Untuk perbedaannya sendiri dengan ISO terbaru, ISO 14001:2015 dengan ISO 14001:2004. Jadi, kedua standar, lama ini mencakup dasar topik yang sama, yaitu mengenai sistem manajemen lingkungan, namun ada perbedaan yang penting. Jadi beberapanya itu, strukturnya meliputi struktur, standar ISO 14001:2015. Jadi itu membandingkan dengan antara lama dan standar baru itu adalah struktur. Untuk hal ini jadi, karena edisi terbaru menggunakan template MXSL, jadi menurut ISO semua standar sistem manajemen manajemen di masa yang akan datang akan menggunakan layout baru, jadi ini akan mempunyai persyaratan dasar. Jadi akibatnya semua sistem manajemen yang baru akan memiliki tampilan dan struktur yang umum, yang sangat dimungkinkan karena konsep dasarnya seperti ada perang seperti manajemen, persyaratan, kebijakan, dan perencanaan, tujuan proses dan itu, telah, baru. Untuk konteks, selanjutnya itu ada konteks organisasi ISO 14001:2004. Jadi di sini ada berbeda dengan standar lama, standar baru ini mengharapkan, itu bisa memahami konteks eksternal dan internal, organisasi. Jadi sebelum, membangun sistem manajemen lingkungan (EMS). Jadi, di sini berarti bahwa kita perlu mengidentifikasi dan memahami masalah-masalah eksternal dan kondisi lingkungan eksternal, yang dapat pengaruh EMS organisasi Anda, dan hasil yang, dicapai. Selanjutnya ada perencanaan risiko di 14001:2015. Jadi berbeda dengan standar lama ISO 14001 yang baru ini mengharapkan, kita untuk, menentukan risiko dan, eee, peluang. Standar yang diharapkan, kita dapat, untuk memulai dengan bentuk proses, perencanaan risiko. Selanjutnya itu ada tindakan pencegahan untuk ISO 9001:2004. Untuk standar ISO 14001 itu tidak menggunakan pencegahan, ISO 14001 itu menggunakan, konsep perencanaan resiko menggunakan EMS. Untuk prosedurnya sendiri 1401/2015 ini, itu meminta organisasi untuk membangun, berbagai prosedur, misalnya prosedur, evaluasi aspek dampak lingkungan, prosedur manajemen lingkungan, dan prosedur-prosedur lain. Sedangkan ISO 14015 ini tidak meminta secara khusus prosedur yang dibuat dalam organisasi, hanya prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Klausul 82 yang jelas diminta, sedangkan yang lain dapat berbentuk dokumen dan informasi. Mungkin sekian, sekilas presentasi dari saya, terima kasih atas, atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.